Pada pertemuan ini akan saya bahas latihan ujian sekolah fisika tahun 2002. Sebut aja ini bagian 1 dari paket yang pertama ya. Di mana semua permasalahan yang kalian hadapi dari ujian sekolah pun juga nanti untuk setelah pengumuman SNPTN kita masuk pada program intensif UTBK dan juga ujian mandiri perguruan tinggi ya, di mana seluruh program itu saya siapkan dalam paket intensif, yaitu belajar setiap hari, tryout setiap minggu sesuai dengan jadwal UTBK dan juga sesuai jadwal berbagai ujian mandiri. Nanti akan ada list semua data, siapa yang duluan, apa SIMA UI, apa UGM atau Undip dan seterusnya ya. Kita mulai saja dari soal nomor 1. Nomor 1 ini membicarakan tentang pengukuran ya, topiknya ya. Salah satunya itu selain mikrometer skrup, jangka sorong ya, lalu angka penting, bentuk yang sederhana kayak di SMP dulu, yaitu membaca neraca Ohaus. Mudah sekali membaca neraca Ohaus itu, tinggal di jendela-jendela yang kecil itu ditambah. Yaitu di sini ada 100 ya kan? Ada 20 dan ada 5. Ya sudah. Berarti pembacaan itu adalah 125, yaitu jawaban yang C tersebut. Bisa ya? Mudah sekali. Nomor 2 ini membicarakan tentang vektor ya sebenarnya ya. Topiknya itu vektor. Ya dong, kan perpindahan itu vektor. Kalau jarak itu skalar ya. Kita taruh aja ya pada sumbu koordinat biasa TUBS, timur, utara, barat, selatan. Perjalanannya kita awali dari pusat koordinat. Nggak harus bersambung, kita bisa letakkan di 00 saja. 5 kilo ke barat, ke selatan 2. Lalu berbelok 37 ke arah barat. Dari siapa? Dari saya menyebut terakhir, yaitu selatan. Dari 37, 53. Nah, di sini 5 arah, 5 besarnya. Yang ditanya besar perpindahannya. Tahu ya, kalau 37 dari selatan ya 53 dong dari barat. Saya kira kita gunakan trigonometri aja. Pada sumbu X itu cos, pada sumbu Y itu sin, sudutnya terhadap sumbu X kan gitu ya. Jangan lupa ke kanan plus, ke kiri min. Dinyatakan dalam vektor. Yang pertama vektor coklat itu adalah min 5 pada arah sumbu X, min 5i. Tanpa ada sumbu Y-nya, berarti J-nya 0. Bisa membaca? Sekarang yang merah. Yang merah itu adalah 0i, iya dong, nggak ada x-nya, ke bawah berarti min 2j. Sedangkan vektor yang 53 ya berarti 543, betul? Berarti 3-nya di sini yaitu cos 53. Ya, itu udah tahu kan? 0,6 kali 5 boleh. Min 3i min 4j. Jadi besar perpindahan semuanya tinggal kita jumlahkan sesama. I tambah I, J tambah J. Ini vektor perpindahannya. Min 8I min 6J. Kalau besar vektor, nilai mutlak tanpa melihat plus min, Pitagoras saja ya. Akar dari 8 kuadrat atau min 8 kuadrat tentunya plus. Dan min 6 kuadrat tentunya plus. Ingat Pitagoras? 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ya. Biasanya kalau soal bagus itu pasti pakai cara-cara cepat itu. Bisa mudah kita gunakan. Oke. Nomor 3 ini mengenai membuat grafik ya. Ya ikuti aja seperti jalannya semut gitu kalau saya. Ya. Seorang pembalap menancap gas dengan percepatan. Ya, seorang pembalap kalau menancapkan gas berarti asumsinya awalnya pasti dari start. Dari start itu adalah 0. Gitu? Berarti otomatis ini salah. Karena mulainya nggak dari 0, dari 5. Dia pun juga salah pasti. Ya, ini bisa betul, ini juga salah. Bisa ya? Jadi seperti itu. Kemudian percepatan 5, berarti naik ya. Selama 2 sekon naik. Percepatannya 5. Berarti dia naik itu selama 2 sekon. Sama ya? Nggak ada perbedaan. Kita tidak bisa menyimpulkan dari pernyataan yang pertama itu tentang daripada grafik ini. Kemudian setelah itu kecepatan konstan selama 3 sekon. Masih sama juga. 3 sekon kan? Tetap kan? Kecepatan tetap dari 2 ke 5 kan 3. Masih sama juga.
Nah, ini yang membedakan. Apa yang terjadi setelah 3 sekon tadi memperlambat kendaraan dengan percepatan 1 sekon. Sama nih, masih sama. Nah, ini yang berbeda. Rupanya yang membuat unsur berbeda adalah kalimat terakhir. Dan kembali konstan selama 2 sekon. Jadi 2 sekon itu lurus, ini salah. Jadi jawabannya yang A. Ya, telusuri dengan nyaman gitu loh. Fisika itu enak kok, ya. Terus dipahami konsep dasar sehingga nanti pada saat di teknik kamu akan tinggal tingkatkan sedikit levelnya aja, ya. Tahu kalau kamu pilih kedokteran ya tetap harus berjuang di sini karena kamu harus bersaing dengan jalur di UTBK atau berbagai ujian mandiri. Oke. Ini mengenai GMB ya, gerak melingkar peraturan. Tentunya data yang ada tahu ya, jari-jari itu R dibuat meter berarti 0,5 berputar 300 RPM. RPM itu rotasi per menit. Harus dibuat radian per sekon ya. Sistem SI dari omega itu kecepatan sudut. Yang tanya frekuensi dan kecepatan linear. Tentunya RPM kalau dibuat ke dalam radian per sekon, rotasi itu putaran 2pi per menit 60. Coret jadi 10pi. Tanya frekuensi, ingat omega itu 2pi F. Dapat kan? F-nya itu 5. Dan V itu adalah omega kali R. R-nya itu 0,5. Betul? Jadi 5pi sehingga jawabannya yang A tersebut. Ya, saya kira nggak sulit, cuma hafalan rumus diketahui, ditanya masukin selesai. Kalian bisa hafalkan terus ya, ringkasan rumus menghadapi ujian sekolah yang saya berikan. Ini mengenai lift ya, atau tegangan tali apa aja lah ya. Gunakan rumus kayak gini aja. Tanya gaya tekan kaki, gaya normal, mg plus minus A gitu aja. Kalau naik, dipercepat plus, diperlambat min gitu ya. Nah, kalau turun kebalikannya. Udah pakai ini aja. Kan masanya udah ada 50 ya, G plus A 12. Ya udah dapatlah 600. Jadi jawabannya yang A tersebut. Beberapa fisika itu kamu bisa menggunakan rumus praktis aja sebenarnya. Ya, nggak usah harus diturunkan dulu substitusi eliminasi walaupun hukum Newton gitu. Ya, kayak gitu kan bisa diuraikan dulu. Nggak usah lah apal mati aja. Karena topik-topik yang ditanya pada umumnya soal yang mudah di UTBK sekalipun kira-kira 40% sesungguhnya hanya kayak dari soal ujian sekolah aja kok. Ya, oke. Masalah dinamika rotasi hanya ditanya momen gaya, torsi. Masih ingat torsi? Gaya kali jarak kali sin, kan gitu ya. Kalau searah ditambah, ini kan searah. Ini ada berat tuh ya, yaitu berat dari krinnya itu 6 kali 10, kan mg, 60 kali 10, 600. Torsi yang pertama adalah akibat krin tadi. Apa? Gaya. Berapa gayanya? 600, jaraknya 3, sinnya 30 ya, setengah, 900. Ini pun juga gitu, gayanya 1000, jaraknya 6, sin 30 setengah. Karena searah berarti ditambah. Udah dapat. Jadi jawabannya 3900 yang D tersebut. Oke. Kembali masalah dinamika rotasi, tapi ini membicarakan proses ya. Jadi fisika itu gini loh. Selain diketahui ditanya, selain menganalisis grafik gitu ya, bisa juga ini perubahan gitu istilahnya. Oh ini perubahan loh, energi ini jadi energi ini. Usaha jadi energi, impuls jadi momentum. Nah gitu, fisika itu bisa seperti itu. Gaya ini sama dengan gaya itu. Oke, kalau ada benda menggelinding, ya berarti bergerak dong. Titik tertinggi, dia pasti diam. Jadi pada peristiwa ini terjadi energi kinetik rotasi sama dengan EP. EP sejak SMP tahu ya, MGH. Energi kinetik rotasi selain setengah I omega kuadrat, seperti di paket sebelumnya, bisa digunakan juga setengah MV kuadrat 1 plus K, di mana K adalah konstanta, ini 2/3 itu. M-nya kecoret ya, nggak tergantung pada masanya. Nah, tinggal masukin aja. V kuadrat 10, 1 plus K, 1 ditambah 2/3, 5/3, G-nya 10. Coret, selesai. Jadi ketemulah jawabannya yang 8,33, yaitu jawaban C. Ya, berpikir fisika. Ini jadi ini, atau apa rumusnya, masukin, atau apa grafiknya.
Dan tingkatan terakhir tentunya menggabung rumus, tingkatan terakhir menggunakan kalkulus. Itu kira-kira ya tingkatan-tingkatan soal fisika itu. Masih masalah dinamika rotasi ya. Saya kira juga gitu ya di UTBK 2 tahun berturut-turut ya, 2019 dan 2020. Dinamika rotasi muncul terus, pun juga sekarang. Salah satunya aplikasinya adalah pada titik berat. Titik berat masih ingat? Gabungan ditambah. Bidang berarti luas. Huruf L sebenarnya ada dua benda, yaitu kotak yang biru dengan kotak yang merah. Yang apa ini? Loh, nggak ada yang sama sumbu X-nya kan? Kita pakai sumbu X aja. Maksudnya di antara jawaban itu. Tentunya kita bikin dua benda, X terhadap A, Y-nya bodo amat. Oke, X benda satu yang warna merah itu ya tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari satu. Ya, 0 dengan 2 kan tengah-tengahnya 1. Lalu berapa luasnya? Panjang. 8 kan? Dari 10 dikurang 2 kali lebar. Benda 2, X-nya berapa? Tengah-tengah. Tengah-tengah dari 6. Ya 3. Luasnya panjang kali lebar. Oke. Lalu ini kalau bisa dikecilin ya. Biar kita nggak terlalu capek menghitung, dikecilin. 2-nya kecoret boleh ya. Ini dibagi 2 jadi 4, itu jadi 3. Jadi kita pakai yang ini aja. Tinggal masukin ya. Seperti rumus statistik rata-rata gabungan itu loh. X1 A1 tambah X2 A2 A1 plus A2 13/7. Cuma satu jawaban yang 13/7. Ya udah, berarti 13/7 jawabannya adalah yang apa? B. Nanti kalau ada yang sama baru kamu hitung Y-nya ya. Tapi biasanya di soal-soal yang bagus itu ada triknya kok. Ngitung satu itu dapat. Ya. Nomor 9 ini soal cukup bagus sekali ya. Jadi soal-soal UTBK nanti pendekatannya seperti ini ya, termasuk ide yang bagus ya, walaupun soal ini asalnya bersumber dari tryout DKI ya. Ya, bagus sekali soalnya. Masanya diketahui 2 kilo, gayanya dalam bentuk fungsi. Nah, ada titiknya kan? Benda itu kecepatan awal, velocity of originalnya 1, maka selama T time 2 sekon berapa jarak benda itu? Ya, kalau tanya jarak, kalau ada V0 dan T ya pakai yang ini loh ya, yang luas trapesium loh ya. Ini saya lihat di buku-buku nggak banyak dikasih rumus S ini. V0 tambah VT dibagi 2 kali T. V0 udah aja, kita cari VT. Dari mana mencari VT? Ya VT V0 plus AT. Dari mana mencari A-nya? A-nya itu adalah F per M, berarti A-nya masih dalam bentuk fungsi. Ya dong, bagi 2 bagi 2. Nah, sesuatu yang dikali pada sebuah fungsi itu namanya integral. Keren ya, bisa pakai kalkulus loh. Tolong yang pingin kuliah di ITB atau teknik, kamu akan menghadapi soal-soal yang seperti ini. Ya, jadi V0-nya kan 1. Nah, ini dapat diganti integral. A kali T itu adalah integral gitu. Kita integralin aja. Dengan batasan dari awal kan 0 sampai 2. Bisa integral dari 4 adalah 4T, integral dari T adalah setengah T kuadrat, masukin 2 dan 0 ya. Kalau 0 kan pasti habis, oke? Tinggal masukin 2 jadi 8, masukin 2 jadi 4 kali setengah 2. Ternyata 11. Oke, masukin ke sini udah dapat. Yaitu S sama dengan V0-nya 11, V0-nya 1, VT-nya 11, kan T-nya 2, kecoret ya, 11 tambah 2, 12, jadi jawabannya C. Bagus sekali soal ini ya, sudah sangat mendekati konsep-konsepnya dengan soal UTBK. Karena ini bersumber dari soal-soal tryout DKI, jadi memang yang bikin bagus sekali. Oke? Nomor 10 ini mengenai konsep elastisitas sebenarnya ya. Selama masih tunduk pada hukum Hooke, yaitu F sama dengan K delta L gitu, maka dia masih pada batasnya. Artinya masih persamaan garis lurus gitu loh, seperti M kali X. Ya udah, selama lurus ini sebenarnya masih berlaku hukum Hooke. Jadi batasnya di mana? Ya di sini di ujung ini batasnya. Jadi yang A, yaitu jawaban B. Oke. Ini konsepnya sebenarnya perubahan energi, ya kan? Dari di atas jadi di bawah, di atas EP dan EK. Saya kira dari EP sama dengan EK bisa kamu buktikan. Setengah MV kuadrat sama dengan MGH, M-nya dicoret. Berapa kecepatannya? Udah, ingat ini kan rumus kayak rumus bersin aja. Akar 2GH. Nah, itu bersinnya ya. Bersinnya itu akar 2GH.
Nah, cuma halnya ini adalah delta H. Kurangnya dimasukin aja. Tuh, 2 kali 10, delta H-nya berapa? Dari 5 ke 3, selesai. 2 akar 10. Jadi jawabannya yang B tersebut. Jadi rumus-rumus kecil di fisika yang V itu akar 2GH dan seterusnya itu kan harus kenal, harus tahu ya. Sehingga tidak semua harus diturunkan. Tapi sebaiknya tahu dari mana asalnya. Dari EP sama dengan EK. Tapi nggak rotasi lo ya, translasi lo ya. Geser saja. Oke. Nomor 12 ini mengenai impuls momentum ya. Pertumbukan, nendang bola, dan segalanya itu kan benda pecah. Impuls sama dengan perubahan momentum kan gitu. F delta T sama dengan M delta V. Delta V gimana Pak? V2 min V1 sebenarnya. Tapi karena berlawanan berarti dia minus. Ngerti nggak? V2 min jadi plus. Nah yang ditanya adalah untuk memaksimumkan V2. V2 gimana? Kali pindah jadi bagi plus jadi min. Jadi biar V2-nya maksimum, maka bagaimana V1-nya? Ya tentunya kalau ini tetap gitu ya, dikuranginya harus dengan yang lebih kecil. Kayaknya B itu benar gitu. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana dimainin ini? Kalau kita bicara waktu, di sini harus gede kan? Ini tetap gitu ya. Jadi yang mana? Yang B apa yang D jawabannya? Nah, kita harus tinjau siapa sebagai sebab, siapa akibat. Sebabnya sebenarnya adalah impuls. Jadi kita nggak boleh memandang V1, kita harus pandang sebagai impulsnya, yaitu F delta T-nya yang diubah. Jadi kalau waktunya lama kan sebanding ya, otomatis V2-nya. Jadi kalau udah soal analisis, fisika itu memang perlu rumus tapi tidak serta-merta. Karena ingat, fisika itu sebenarnya adalah matematik yang diceritakan dan disyaratkan. Jadi harus tahu, ini kalau secara matematik jawaban B juga benar ya. Secara fisika kita harus melihat sebab akibat. Oke? Nomor 13 ini masih membicarakan tentang pantulan benda. Masih ingat pada pantulan benda ya? Apanya yang sama? Yang sama adalah lantainya yang mempunyai E, yaitu akar H sesudah bagi sebelum. Ya udah ini pasti sama. Kalau sesudahnya H, sebelumnya kan 60. Sesudahnya 15, sebelumnya H. Ya, masih ingat ini adalah E. Ya toh? Udah, tinggal kuadratin kedua ruas boleh. Dikecilin masalahnya, akar 15 ya 15, akar 4 itu 2, 30. Jadi jawabannya D. Saya ingatkan rumusnya pada pantulan, E sama dengan akar sesudah dibagi sebelum. Jadi maksud saya kalau di sini adalah pantulan yang ke 100 gitu ya, ya berarti sebelumnya adalah 99. Ya, mungkin nanti divariasi lah soal kayak gini. Akan sama juga dengan misalnya pantulan keempat berarti dibagi pantulan ketiga. Oke, sesudah bagi sebelum. Kita masuk pada fluida statis. Ya, masih ingat hukum Pascal bahwa tekanan diteruskan ke segala arah yang sama besar. Akibatnya selain pada dongkrak hidrolik, pada bejana perhubungan, yaitu ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Ρ minyak kali H minyak sama dengan ρ air kali H air. Dapat ya? Ketinggian minyaknya adalah 10. Yang ditanya apa? Bukan ketinggian minyak terhadap bidang batas ini, bukan ya, tapi ketinggian minyak terhadap air. Tadi kan dapat 10 ya. Berarti yang di sini nih. Tuh. Ya udah kalau ini 10, ini 8 ya ini pasti 2 dong. Berarti jawabannya 2, yaitu jawaban B tersebut. Bisa dipahami ya? Masih di fluida, yaitu fluida dinamis. Masih ingat berlaku hukum kekekalan energi kan? Namanya hukum Bernoulli. P1 tambah setengah ρ V1 kuadrat tambah ρ GH seperti setengah MV kuadrat dan MGH gitu loh. Sama dengan 2 gitu ya. Semuanya kasih indeks 2. Nah berarti harus tahu V1, harus tahu V2 dong. Ya gunakan hukum kontinuitas. A1 V1, A2 V2, maka dapat V2-nya 6. Udah tinggal masukin aja. P1-nya sudah ada, 10 pangkat 5, 10 pangkat 3, 3 kuadrat, dan seterusnya. Oke, sehingga kita bisa menghitung berapa P2-nya, coret dulu 10 pangkat 3, ternyata P2-nya 86. Jangan lupa, pangkat 3 itu diganti kilo, berarti jawabannya yang D tersebut. Oke. Cuma hafalan rumus mengenai pemuaian, jadi delta L pertambahan panjang, L0 alfa delta T. Gitu aja ya, delta L-nya dikurangi aja. Ya. 0,38 panjang awalnya alfa, delta T-nya ya dikurangi lah. Dapat ya, mudah sekali. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Sudah masuk pada suhu dan kalor, jadi asas Black. Masih kata asas Black? Kalau ada benda dicampur, benda panas dan dingin, yang panas akan memberi, yang dingin akan menerima. Dan jumlahnya sama, tidak ada yang hilang. Susun aja ya, panas di atas, Mc delta T. Itu kayak gitu ya, Mc delta T. Tanya ini, kalor jenis. Suhu akhirnya 35, berarti ini turun suhu 100, itu naik suhu 25. Panas, 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 dingin, 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 Mc delta T. Sudah masukin coret 100 ketemu. Jadi persis seperti jawaban B tersebut. Oke. Ini membicarakan tentang gas ya. Salah satunya persamaan umum gas. Kalau kita bicara gas, suhunya harus Kelvin. Suhunya harus Kelvin. Lalu kalau ada kali-kali itu gini loh ya. Anggap semula 1 gitu loh. Misalnya volumenya jadi 2,5 kali. Ya anggap aja V1-nya 1, sekarang 2,5. Tekanannya berapa? Anggap aja 1. Perbandingan tuh kalau nggak ada anggap 1. Kalau persen 100 akan lebih gampang. Masih ingat gas kalau PVT berubah P1 V1 T1, P2 V2 T2. Yang ditanya misalkan X, udah tinggal dikali silang dapat. Cuma terkadang angkanya nggak enak ya, tapi pembulatan bisa lah ini ya. Jadi 0,5 jawabannya yang A tersebut. Oke. Masih mengenai gas, yaitu kita bicarakan hukum Carnot ya. Ini kalor yang masuk, suhunya T1 ya, T2-nya belum ada ya. Dan diketahui efisiensi. Ingat rumus dasar ya, efisiensi, T2 suhu rendah, T1 suhu tinggi. Kalau kita masukkan datanya, tadinya 30% adalah 0,3, T1-nya 600, maka kita dapat T2. Ya, tinggal plus pindah min pindah plus gitu ya. 1 dikurangi 0,2 itu 0,7. Jadi T2-nya ini 420. Lalu sekarang ingin efisiensinya 60%, 0,6. Maka apa yang dilakukan? Ya bisa mengubah T2, bisa mengubah T1. Nah ini dapat saya balik, min pindah plus plus pindah min, yaitu T2 sebanding 1 min efisiensi. Artinya kalau T2 aksen banding T2, ya ini sama. Ngerti nggak? Ini aksen ya, 1 kurangi 0,6, 0,4 kan. Anggap aja 4/7 gitu aja. Yang satu kan 1 dikurangi 0,3 kan 0,7. Anggap 7 kan perbandingan. X-nya 240. Jadi suhu rendah apa? Diturunkan 240. Nggak ada ya. Berarti suhu tinggi yang diubah. Nah, kalau suhu tinggi ini berbanding terbalik ya. Ini kita balik aja. Bukan 4/7 tapi 7/4. Selesai, kalikan silang dapat 1050. Jadi suhu tinggi menjadi 1050, yaitu jawaban yang E tersebut. Oke. Mengenai penerapan dari gelombang elektromagnet, sifat-sifatnya termasuk sifat cahaya. Mana yang betul? Cahaya dipantulkan bisa. Merambat tanpa medium, iya, karena dia gelombang elektromagnet. Ya udah yang 1-2 aja ya, jadi C. Makin rapat, lebih cepat. Salah, harusnya makin rapat, makin lambat. Frekuensinya berpengaruh medium. Salah, frekuensinya tetap tidak terpengaruh pada medium. Tidak dapat dipolarisasi, harusnya dapat. Dapat difraksi, udah pasti. Cahaya itu semua peristiwa gelombang bisa terjadi. Ya, jadi teori-teori begini harus dimengerti konsep wawasannya sebagai bentuk dari pengetahuan umum. Bagaimanapun pengetahuan umum di bidang fisika itu sangat diperlukan di TPS UTBK, bahkan semua bidang. Ya, itulah kira-kira untuk sesi yang pertama ini. Nanti akan bersambung 20 soal berikutnya ya. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.